Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pada hari ini? Bapak doakan pada hari ini semoga kalian semuanya sehat-sehat walafiat dan selalu diberikan semangat untuk belajar, ya. Jadi kalau kita sehat, tentunya kita belajar juga semangat. Pada hari ini kita akan membahas soal studi kasus ya anak-anak. Soal studi kasus manual accounting. Ya. Studi kasusnya PT Mensa. Jadi soal ini nantinya akan digunakan untuk uji kompetensi keahlian akuntansi. Atau juga akan digunakan untuk uji sertifikasi akuntansi, yaitu teknisi akuntansi junior level 2. Mari anak-anak kita simak materinya. Pertama, identitas perusahaan ya. Nama perusahaannya adalah PT Mensa. Alamatnya di Jalan Umar Raya nomor 12A, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Ini ya. Jadi PT Mensa ini perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan furniture. Ya. Barangnya berupa meja klasik dan sofa. Selain itu, perusahaan juga menyediakan jasa servis untuk kedua produk barang tersebut. Jadi selain menjual barang dagangan, ya perusahaan juga menyediakan servis ya, jasa servis untuk perbaikan sofa ya ataupun meja. Itu tadi bidang usahanya ya anak-anak ya. Yang berikutnya itu mengenai kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansinya, laporan keuangan ini ya, pertama laporan keuangan itu disusun berdasarkan prinsip harga perolehan dan selalu disajikan setiap akhir tahun laporannya ya. Jadi pada umumnya perusahaan itu melaporkan laporan keuangan itu pada setiap akhir tahun. Yang berikutnya, yang kedua mengenai kas kecil. Dalam pengeluaran sehari-hari, apabila jumlahnya di bawah 1 juta, maka dana yang digunakan menggunakan dana kas kecil dengan sistem dana tetap. Nah ya, jadi menggunakan dana kas kecil bila pengeluarannya di bawah 1 juta. Ya, dengan menggunakan sistem dana tetap. Itu. Lalu yang berikutnya, kas di bank ya. Untuk setiap pengeluaran ya ataupun setiap penerimaan kas selalu menggunakan cek ya. Jadi menggunakan cash in bank ya. Yaitu di atas 1 juta ya. Pengeluaran di atas 1 juta, penerimaan di atas 1 juta, itu menggunakan cash in bank ya, dengan menggunakan cek. Berikutnya, penilaian persediaan barang dagangan. Persediaan barang dagangan ini menggunakan metode harga perolehan ya, dengan metode rata-rata bergerak atau moving average ya. Jadi menggunakan rata-rata bergerak ya, penilaian persediaan barangnya. Lalu yang berikutnya, yang kelima, penyusutan aktiva tetap. Ya, aktiva tetap berwujud. Ini disusutkan dengan metode garis lurus atau straight line method ya. Dan disusutkan setiap bulan. Itu ya. Yang kelima. Dan yang keenam, mengenai pembelian ya, pembelian barang dagangan
itu selalu diperhitungkan PPN masukan, ya PPN masukan atau VAT in ya 10%, ya 10% dari dasar pengenaan pajak, ya. Dan syarat pembelian 3% bila membayar kurang dari 10 hari dan paling telat 30 hari dari tanggal transaksi. Dan setiap pembelian itu dikenakan biaya pengiriman. Dan tentunya setiap keterlambatan pembayaran utang selalu dikenakan denda, ya, keterlambatan. Besarnya berapa? Besarnya 2% dari utang yang dibayarkan. Yang berikutnya mengenai penjualan. Setiap transaksi penjualan juga langsung diperhitungkan PPN keluaran atau VAT out. Besarnya 10% dari pengenaan pajak. Dan tentunya di penjualan ada termin, ya. Terminnya sama, ya. Kalau pembelian itu 3%, kalau di penjualan 2%. Jika pembayaran kurang dari 10 hari. Dan pembayaran paling lambat itu 30 hari atau hitungannya 1 bulan. Dalam penjualan itu juga dikenakan denda keterlambatan, ya. Jadi jika ada keterlambatan dalam pembayaran piutang itu dikenakan denda 1% dari piutang yang dibayarkan. Begitupun dengan penjualan. Penjualan juga tetap dikenakan biaya pengiriman, ya. Dan yang berikutnya laporan arus kas, ya. Laporan arus kas ini dibuat dengan metode tidak langsung. Yang terakhir, perusahaan ini PT Mensa itu merupakan perusahaan, ya, wajib pajak, ya, yang melaporkan kewajibannya berdasarkan PP 23 2018, ya, yaitu pengenaan pajak 0,5%, ya, dari penghasilan bruto setiap bulan, ya, per Juli 2018. Jadi tarifnya 0,5%, itu di bawah penghasilan bruto, ya, 4,8 miliar, ya. Jadi dikenakan 0,5%. Ya, itu dari seluruh penghasilan yang diterima oleh perusahaan, ya, setelah dikurangi dengan retur, ya, tanpa dikurangi potongan tunai ataupun potongan penjualan. Nah, berikutnya kalian lihat, ya, itu pemegang saham dan susunan pengurus itu dilihat secara sekilas saja, ya. Lalu yang berikutnya bagian akun, ya. Akunnya sudah kita siapkan, ya. Kita juga sudah menyiapkan akun-akun yang akan dipergunakan dalam penjurnalan, ya. Jadi ada akun current asset, ya, fixed asset, liability, ya, long term liability, equity, income, cost of sales, expense, other income, other expense, dan lain sebagainya, ya, seperti itu. Nah, untuk kegiatan manual itu yang harus kalian lakukan adalah kalian harus mencatat transaksi ke dalam jurnal khusus secara manual, ya. Lalu yang berikutnya kalian melakukan posting dari neraca awal dan jurnal khusus setiap tanggal transaksi ke dalam buku pembantu piutang dan pembantu utang, juga kartu persediaan. Lalu melakukan posting dari neraca awal dan jurnal khusus ke dalam akun buku besar pada akhir periode.
dan menutup akun buku besar. Berikutnya menyusun neraca saldo dan kertas kerja ya, atau neraca lajur. Lalu mencatat transaksi penyesuaian ke dalam jurnal memorial. Melakukan posting dari jurnal penyesuaian ke akun buku besar dan neraca lajur. Menyelesaikan kertas kerja atau neraca lajur. Berikutnya membuat laporan keuangan komersial ya, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan neraca, dan laporan arus kas. Dan yang berikutnya membuat jurnal penutup menggunakan jurnal memorial. Dan yang terakhir kalian melakukan posting dari jurnal penutup ke akun buku besar dan membuat neraca saldo setelah penutupan. Jadi untuk menjurnal, kalian harus menjurnal secara manual ke dalam jurnal khusus. Sudah disiapkan lembar kerjanya. Yang berikutnya untuk posting buku besar, kalian hanya memposting beberapa buku besar. Tidak begitu banyak yang harus diposting. Kurang lebih hanya 7 perkiraan ya, 7 akun buku besar. Dan pada saat kalian menginput nilainya ke neraca saldo per 31 Desember, kalian hanya mengisi sebanyak buku besar yang kalian buat ya. Jadi nanti di neraca saldo ada 7 akun atau 7 perkiraan yang kosong. Nilai nominalnya tidak ada. Itu kalian harus isi sesuai atau berdasarkan buku besar yang kalian buat. Begitupun untuk jurnal penyesuaian itu sudah dibuatkan transaksi AJP. Kalian tinggal memindahkan ke dalam neraca lajur. Ya. Dan di neraca lajur itu sudah ada akun-akunnya, sudah ada perkiraannya. Kalian hanya menambahkan saja. Dan untuk laporan keuangan ya, laporan keuangan komersial itu kalian juga sudah dibuatkan laporannya, mulai dari laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan neraca, dan laporan arus kas. Dan akunnya, perkiraannya sudah tertulis di situ, sudah diketik di situ. Kalian tinggal memindahkan nominal dari neraca lajur, ya, tinggal memindahkan saja, tidak perlu menulis perkiraan atau akun. Dan yang terakhir juga sama. Membuat jurnal memorial ya, kalian juga hanya memindahkan nilai nominal ya. Begitupun juga membuat neraca saldo setelah penutupan, kalian juga tinggal mengisi angkanya, nilai nominalnya saja. Itu ya anak-anak ya. Itu saja penjelasan dan keterangan yang bisa Bapak berikan ya. Mudah-mudahan kalian memahami apa yang Bapak